Salam sejahtera, salam jumpa, salam sehat kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dimanapun berada. Kembali di hari Selasa 17 Agustus 2021 dengan semangat merdeka di HUT hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Program Telah Alkitab kembali hadir untuk menambah pengetahuan kita tentang kitab suci. Dipersembahkan oleh Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, GPIB, Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan, dan Jemaat Pancaran Kasih Kali Anget, Pulau Madura, Jawa Timur. Bersama dengan saya, Pendeta Henry Victory Sihasale. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada sesi saat ini kita akan berbicara tentang surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, saudara-saudara, inilah gambaran tentang kota Roma. Pada masa Paulus masih hidup dan menulis surat kepada jemaat yang ada di sana. Pusat kekuasaan daripada Kekaisaran Romawi yang meliputi hampir sepertiga dunia, Kekaisaran Romawi pada masa itu. Nah, di saat itu sudah hadir orang-orang Kristen di kota Roma, dan kepada mereka lah Paulus menunjukkan suratnya. Surat Roma adalah gambaran umum pemikiran teologis dari Rasul Paulus yang menguraikan secara garis besar dan runut tentang iman Kristen dan Injil Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau membaca surat Roma, itu sama seperti membaca buku pelajaran agama Kristen. Uraian ditulis seolah-olah seperti Paulus sedang berkhotbah atau berdialog, dan banyak kalimat-kalimat gaya bahasa yang memang sangat sekali menampilkan ajaran-ajaran yang ada, ya, yang disampaikan oleh Paulus melalui suratnya itu. Nah, surat Roma menunjukkan kenyataan bahwa seluruh manusia ada di bawah murka Allah. Jadi dalam pemahaman Kristen, itu manusia seluruhnya. Tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam, tidak ada yang belok, tidak ada yang sipit, lurus atau keriting atau nggak punya rambut. Seluruh manusia, kecil, besar, tua dan muda, ada di bawah murka Allah. Mengapa demikian? Karena dosa telah mendarah daging dalam diri manusia, dan hukuman dosa sekecil apapun, dosa itu hukumannya adalah maut. Hukum agama yang dikritik, yang diangkat oleh Paulus dalam suratnya ini, ditulis sebagai hukum Taurat, tidak dapat menyelamatkan manusia. Tentu saja pemahaman ini tidak sesuai dengan pemahaman Yahudi atau pemahaman Taurat yang melihat bahwa hukum Taurat atau hukum agama itu adalah jalan untuk mencapai keselamatan. Tapi dalam pemahaman iman Kristen, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya di Roma, hukum-hukum tersebut tidak dapat menyelamatkan, namun hanya dapat menunjukkan kepada manusia tentang apa itu bentuk-bentuk dosa. Jadi hukum agama menunjukkan bahwa membunuh itu dosa, mencuri itu dosa, bersaksi dusta itu dosa. Dia menunjukkan apa itu dosa, tapi dia tidak membebaskan manusia dari dosa. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa, sekaligus dari hukuman akibat dosa. Dan karya keselamatan itu dapat dikenal oleh iman. Dan iman adalah jalan untuk mengetahui karya Allah yang meluputkan manusia dari murkanya karena dosa. Nah, inilah sebagian isi daripada surat Paulus yang merupakan uraian teologis atau uraian ajaran kekristenan di suratnya kepada jemaat di Roma. Inti surat Roma. Inti surat Roma terdapat dalam Roma 1 ayat 17 yang kalau
dibuat pemahamannya dalam satu kalimat, maka perkataannya adalah dengan Injil Allah menyatakan kepada manusia agar hubungan manusia dengannya dapat pulih, yaitu bagaimana agar hubungan manusia dengannya dapat pulih, yaitu dengan percaya atau beriman kepada karya keselamatan Allah dari awal sampai akhir. Nah, inilah inti saripati dari surat Paulus kepada jemaat Roma, atau inti saripati dari ajaran kekristenan atau uraian teologis yang dibuat Paulus dalam surat Roma, bahwa dengan Injil Allah menyatakan kepada manusia bagaimana agar hubungan manusia dengannya dapat pulih, yaitu dengan percaya atau dengan beriman kepada karya keselamatan Allah dari awal sampai akhir. Salah satu nasnya adalah Roma 1 ayat 17. Sekilas sejarah di balik surat Roma. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus bukanlah pendiri jemaat Roma. Jadi jemaat Roma sudah ada sebelum Rasul Paulus datang ke sana. Sejarawan bangsa Romawi, Suetonius, mengatakan bahwa pada tahun 50 Masehi, Kaisar Romawi Claudius mengeluarkan maklumat untuk mengusir orang-orang Yahudi dari kota Roma karena kekacauan akibat nama Kristus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa selain ada jemaat Roma, ada jemaat Kristus di kota Roma, bahwa jemaat Kristus di kota Roma banyak diisi oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dan itu yang bisa kita pahami salah satunya dari catatan sejarah Suetonius. Dan catatan sejarah ini mengatakan kejadian bahwa peristiwa Claudius mengusir atau mengeluarkan maklumat yang mengusir orang-orang Yahudi karena Kristus, karena nama Kristus, itu terjadi pada tahun 50 Masehi. Dan pada saat itu Rasul Paulus tidak ada di Roma tapi di Korintus. Jadi Rasul Paulus belum datang ke Roma. Saat itu Rasul Paulus belum datang ke Roma, dia baru sedang dalam perjalanan pekabaran Injil ke Korintus, dia belum tiba di Roma, tapi sudah ada jemaat Kristen di sana, bahkan jemaat Kristen yang ada itu mampu menghadirkan satu gaung, ya, dengan nama Kristus, sampai Kaisar Romawi, kepala negara Kekaisaran Roma, Claudius, mengeluarkan maklumat untuk mengusir mereka dari kota Roma. Nah, ini menunjukkan bahwa jemaat Roma, jemaat kekristenan di Roma sebelum Paulus datang, ternyata sudah punya pengaruh yang cukup besar. Sampai-sampai kekacauan yang terjadi di dalamnya bisa diketahui atau bisa sampai ke telinga Kaisar Romawi Claudius. Kekristenan di Roma lahir karena pekabaran Injil yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Kristen yang mendengar tentang Injil Tuhan Yesus saat mereka berziarah ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingat kisah para rasul pasal 2, di saat hari Pentakosta, banyak orang-orang Yahudi diaspora atau orang-orang Yahudi perantauan yang pada hari Pentakosta datang ke Yerusalem, berziarah ke Yerusalem. Besar kemungkinan bahwa sebagian dari yang perantauan yang datang ke Yerusalem itu berasal dari kota Roma. Tentu berasal dari kota Roma sebagiannya. Nah, besar kemungkinan bahwa yang datang dari kota Roma itu mendengar pekabaran Injil para rasul Tuhan Yesus, dan mereka percaya dengan itu, dan ketika mereka kembali ke kota Roma, mereka memberitakan Injil tersebut, sehingga berdirilah jemaat Kristen di ibu kota Kekaisaran Romawi. Nah, jadi jemaat itu lahir karena para pekabar Injil dari orang-orang Yahudi yang selesai berziarah ke Yerusalem. Dalam salah satu tradisi kekristenan, Rasul Petrus diyakini sebagai pendiri jemaat di Roma, meskipun tidak ada buktinya. Tapi tradisi ini dipegang oleh gereja Katolik dan menjadi otoritas atau legitimasi dari berdirinya lembaga kepausan
di Vatikan, Roma sampai saat ini. Para paus Gereja Roma Katolik diyakini sebagai pewaris dari Rasul Petrus yang mereka yakini sebagai pendiri jemaat di kota Roma. Meskipun tidak ada bukti-bukti yang dapat menguatkan keyakinan itu. Catatan pinggir. Pernah ada suatu waktu di mana gereja memahami Injil seperti hukum Taurat, saudara-saudara. Bahwa segala aturan hidup yang terdapat di dalam Injil yang menjadi landasan dari ajaran gereja adalah kewajiban untuk meraih keselamatan yang dianugerahkan Allah. Atau adalah kewajiban untuk memelihara keselamatan tersebut. Pernah ada suatu masa di mana gereja memahami Injil seperti itu, seperti hukum Taurat. Nah, kehidupan kekristenan model begini, kehidupan kekristenan model begini menjadi pergumulan bagi salah seorang rohaniawan di gereja itu. Dia bergumul karena tidak yakin dirinya akan selamat. Dia selalu melihat ada yang kurang dari segala upayanya untuk hidup sesuai dengan ajaran Alkitab dan dengan ajaran gereja. Tapi dia selalu merasa ada yang kurang. Dan dia tidak yakin selamat karena Allah itu sempurna sehingga menuntut kesempurnaan. Artinya orang yang selamat, orang yang sempurna dalam melakukan hukum Tuhan. Dan di sini dia bergumul karena dia tidak merasa sempurna dalam hal itu. Di akhir pergumulannya, sang rohaniawan itu dibimbing oleh Roh Allah untuk membaca suatu nas di Alkitab. Dengan membaca nas itu, dia bebas dari pergumulan. Dia jadi melihat bahwa kepastian keselamatan bukanlah hasil dari upaya atau kewajiban untuk hidup benar. Kepastian keselamatan hasil dari karya Allah dan hanya dapat disaksikan oleh iman kepada karya Allah tersebut. Nas Alkitab yang dibaca oleh rohaniawan itu tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara-saudara, rohaniawan itu bernama Martin Luther, reformator gereja, yang daripadanya lahir gereja Protestan di seluruh dunia sampai dengan saat ini. Nah, demikianlah telah Alkitab pada hari Selasa 17 Agustus 2021 yang secara singkat kita mengulas tentang surat Paulus kepada jemaat di kota Roma. Sekian dan terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekali, saudara-saudari dimanapun berada. Salam untuk keluarga, salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.